Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman yang saya cintai, menarik hari-hari ini kita mendiskusikan tentang dinamika pemikiran dalam dunia Islam. Hal ini menjadi sangat penting karena sebagian, mungkin kita bisa menyebut sebagian besar Islam, itu banyak sudah terhenti memikirkan perkembangan, memikirkan satu ide inovasi tentang cara kita beragama dan cara kita memandang agama kita dari sisi pengetahuan. Banyak kasus yang terjadi di Indonesia terutama yang jika ada perbedaan pemikiran, kemudian kelompok tertentu yang merasa memiliki otoritas dan didukung oleh mayoritas, oleh banyak orang, segera saja kemudian menuduhnya sebagai penistaan atau penodaan agama. Kasus yang terakhir ini seperti terjadi pada Syekh Panji Gumilang, pemimpin Ma'had Az-Zaitun, yang dipermasalahkan karena yang bersangkutan seolah telah melakukan penodaan atau penistaan agama. Teman-teman yang saya cintai, di dalam Islam sebetulnya kalau kita mau lihat sejarah ke belakang, dinamika pemikiran sangat progresif dan tumbuh dari perbedaan ke perbedaan. Bahkan kalau kita lihat arti dari ijma ulama yang sering digunakan sebagai dasar untuk mengambil satu keputusan hukum dalam Islam, itu sebetulnya ijma ulama itu bukan sekumpulan ulama berkumpul dalam satu forum lalu menyepakati tentang satu hal sehingga diambillah keputusan hukum. Sebagian besar ijma ulama itu tidak terjadi seperti itu. Tapi ijma ulama itu terjadi dalam proses sejarah. Jadi ada satu pendapat, ada satu ide. Pada saat itu ide itu ditolak oleh sebagian orang, tapi waktu kemudian memberi bukti bahwa ide itu baik, bahwa ide itu bisa diterima. Contoh di Indonesia, kita dulu tahun 60, tahun 70-an, itu kan sholat memakai celana panjang itu haram. Bahkan pondok pesantren di Indonesia itu juga mengharamkan menggunakan tulisan dengan huruf Latin. Mereka menggunakan tulisan dengan huruf Arab karena huruf Latin itu digunakan oleh orang-orang yang non-muslim, dan mereka membawakan satu hadis kalau kita melakukan sesuatu meniru orang-orang yang non-muslim, maka kita termasuk ke dalam kelompok mereka. Nah, coba kita lihat hari ini sudah mulai hampir tidak ada orang yang mengharamkan sholat pakai celana panjang. Sudah mulai tidak ada pondok pesantren yang mengharamkan menulis dengan huruf Latin. Artinya tetap menulis dengan bahasa Arab bisa tumbuh, tetapi tidak lalu kemudian mengharamkan menulis dengan huruf Latin. Teman-teman yang saya cintai, jadi dinamika pemikiran Islam dari yang sifatnya kecil sampai besar itu terjadi, sehingga harusnya orang Islam adalah orang yang memiliki mental biasa terhadap berbagai macam perbedaan. Mazhab fikih saja yang dikenal di Indonesia itu adalah 4. Dan itu kalau kita lihat secara kritikal perbedaan antara mazhab satu dengan mazhab lainnya itu sangat serius, tentang batal wudhu, tentang rukun wudhu, rukun sholat, itu kan sangat serius. Tetapi mereka berjalan seperti biasa saja. Karena apa? Karena mereka meyakini bahwa pemikiran yang memang betul-betul dihasilkan dari satu proses pembelajaran, Nabi akan menjamin kalaupun salah Nabi akan memberi pahala 1, dan kalau benar mendapat 2. Teman-teman yang saya cintai, justru Al-Quran melarang kalau kita menerima sesuatu, mendapatkan sesuatu yang tidak menggunakan rasionalitas. Al-Quran menegaskan wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah sekali-kali, kata Allah,
kalian mengambil sesuatu yang kalian tidak mengerti, tidak paham terhadap sesuatu itu. Kenapa? Karena nanti pendengaranmu, penglihatanmu, dan pemahamanmu itu akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi tidak boleh kita secara membuta gitu menerima pendapat orang, tetapi harus mengkajinya dengan terbuka dan dengan pandangan ilmiah. Teman-teman yang saya cintai. Karena itu, orang Islam mestinya menghadapi berbagai macam perbedaan pemikiran itu menjadi biasa, menjadi hal yang itu justru untuk memicu satu kemajuan. Mestinya umat Islam dalam menghadapi berbagai macam perbedaan itu harusnya senang. Karena apa? Karena ada satu terobosan, ada inovasi. Maka jika ada seseorang yang memiliki pemikiran yang berbeda dari kebanyakan orang, beri saja forum kepada orang itu untuk menjelaskan seluas-luasnya, sedalam-dalamnya tentang ide yang dimilikinya itu. Makanya orang seperti Cak Nur sering sekali mengatakan sebuah ide, sesalah apapun, serendah apapun, harus diberi kesempatan untuk tampil, untuk mengemuka. Karena apa? Karena kalau ide itu mengemuka, dibaca oleh banyak orang, lalu kemudian mendapatkan respon dari banyak orang tentang ide itu, maka ide itu akan belajar, akan mengambil manfaat dari respon-respon dari orang-orang yang menyalahkan sekalipun terhadap ide itu. Sehingga ide tersebut berkembang menjadi lebih kuat, lebih baik, dan akhirnya ide itu diyakini oleh banyak orang sebagai ide yang benar. Jadi ide yang hebat, ide yang benar itu terkadang dan biasanya seringkali bermula dari ide yang salah. Bermula dari ide yang rendah dan ide yang mungkin seolah-olah itu ngomong apa orang itu. Tetapi justru dari ide itu respon positif, bahkan juga respon negatif dari banyak orang akan keluar. Sehingga akan memperbaiki, akan membuat ide itu menjadi hebat. Teman-teman yang saya cintai, yang sekarang muncul ide-ide semacam bahwa Al-Quran itu adalah perkataan Nabi Muhammad. Perempuan dibolehkan menjadi imam. Itu kan satu pemikiran yang dulu dalam Islam sudah berkembang. Misalnya soal Al-Quran, Profesor Fazlur Rahman yang menjadi guru Cak Nur dan guru Buya Syafi'i itu pernah mengatakan bahwa Al-Quran itu keseluruhannya adalah firman Allah. Tetapi pengkataan dan pengkalimatannya adalah ucapan Rasulullah Muhammad SAW. Ini menurut Profesor Fazlur Rahman. Karena apa? Karena Allah menurunkan firman-Nya itu kan kepada hati Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Maka ada perkataan dalam Al-Quran, man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillah. Jadi artinya malaikat Jibril itu menurunkan wahyu Allah kepada Nabi itu melalui hati Nabi. Diturunkan kepada hati Nabi. Firman yang Nabi telah terima melalui hatinya itu kemudian diungkapkannya dalam bahasa Arab, dalam bahasa Nabi. Maka sangat mungkin ada orang berkesimpulan bahwa pengkataan dan pengkalimatan Al-Quran itu adalah dari Nabi Muhammad SAW. Ini salah satu pendapat yang bisa kita diskusikan lebih dalam, tetapi sebaiknya jangan sebelum kita kaji, sebelum kita mendengar secara komprehensif tentang ide ini, kita menolaknya, bahkan kita menuduhnya orang yang memiliki pemikiran itu sebagai penista atau penoda agama. Teman-teman yang saya cintai, soal perempuan dibolehkan menjadi imam misalnya, itu jauh sebelum hari ini sudah banyak dibicarakan oleh para ulama. Syekh Said Sabiq dalam Fikih Sunnah kan pernah membahasnya dengan mengungkapkan salah satu hadis yang mengatakan bahwa man ahaqqu bil imam, siapakah yang berhak menjadi imam. Lalu Nabi menjelaskan tentang siapa-siapa orang yang berhak menjadi imam. Pertama, orang yang memiliki kefasihan dalam membaca Al-Quran. Tajwidnya benar, makhorijul hurufnya benar. Lalu yang kedua, orang yang memiliki banyak pengetahuan dibanding yang lain. Jadi kalau ada orang di antara jamaah yang pengetahuannya lebih banyak setelah dia lebih fasih, maka dia berhak menjadi imam.
Tapi kalau yang fase dan berpengetahuan tinggi itu banyak, lalu siapa yang kita pilih? Yang dipilih adalah orang yang lebih tua. Kalau banyak juga yang lebih tua, apa? Siapa yang dipilih? Yang dipilih adalah orang yang pakaiannya rapi. Dan seterusnya dan seterusnya. Itu sifatnya substantif. Dan di situ memang tidak menyinggung soal gender. Jadi kalau kita merujuk kepada penjelasan ini, sebetulnya yang memiliki kriteria, yang memiliki kompetensi, lebih fasih, lebih banyak hafalannya, lebih tinggi ilmunya, lebih matang usianya, dan lebih rapih pakaiannya, itulah sebetulnya orang yang lebih berhak menjadi imam. Teman-teman yang saya cintai. Jadi Islam itu memang lebih kepada substansi. Seseorang yang berhak menjadi apapun, termasuk menjadi pemimpin kita, misalnya pemimpin nasional kita nanti, itu substansi isinya. Apa isinya? Lebih kepada keadilan. Nah, dalam hal pemikiran ini, bahkan kalau kita mau pelajari perdebatan pemikiran dari mulai Imam Al-Ghazali yang menulis buku Tahaffudzul Falasifah, lalu kemudian dijawab atau disanggah oleh Ibnu Rushd dalam buku Tahaffudzul Tahaffudz, itu kan sangat menarik. 3 hal kata Imam Al-Ghazali yang membuat para filosof itu layak dikafirkan. Belum tentu kafir ini, tapi dikafirkan. Maka istilahnya takfir, mengkafirkan. Apa 3 hal itu? 1, kata Imam Al-Ghazali, filosof itu meyakini bahwa Tuhan sekarang ini sudah pensiun. Tidak lagi ikut campur dalam kehidupan teknis hari per hari para makhluknya. Kenapa? Karena Tuhan telah menciptakan hukum alam, sunnatullah yang begitu canggih, sehingga berjalan dengan hukum-hukum itu. Dan Allah sudah tidak mengatur lagi. Itu kata para filosof. Yang kedua, filosof meyakini bahwa alam ini kodim. Tidak hadis, tidak baru, tapi kodim. Alasan mereka, tidak ada pencipta yang tanpa ciptaannya. Karena itu seorang khalik, yaitu Allah, dia dengan sendirinya berbarengan dengan makhluk yang diciptakannya. Tetapi istilahnya beda untuk mengatakan khalik dan makhluk. Untuk khalik, istilah yang digunakan adalah wujuduhu li zatihi. Dia ada karena zatnya sendiri. Tapi untuk makhluk disebut wujuduhu li ghairihi. Adanya makhluk itu karena adanya yang lain, yaitu khalik. Yang ketiga, akhirat nanti dalam bentuk ruh. Kata para filosof, kita nanti akan dimintai pertanggungjawaban dalam bentuk ruh. Karena fisik kita sudah hancur. Dan fisik kita tidak akan ditanyai karena dia hilang, dimakan rayap dan sebagainya. Menurut Imam Al-Ghazali, 3 hal itu yang para filosof dinyatakan atau layak dikafirkan. Karena keyakinan pertama menurut Imam Al-Ghazali, sampai hari ini Tuhan aktif. Tuhan membuat kita bicara, Tuhan membuat kita jalan, minum dan sebagainya. Dan itu seluruhnya adalah karena kehendak dan kekuatan Tuhan yang terus aktif. Yang kedua kata Imam Al-Ghazali, alam ini hadis, dia diciptakan belakangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kehidupan di akhirat nanti adalah dalam bentuk ruh dan fisik. Soal fisik yang hancur kata Imam Al-Ghazali, itu mudah sekali buat Allah. Dulu fisik yang tidak ada aja diadakan oleh Allah bisa, apalagi yang pernah ada yang cuma hancur. Jadi dengan 3 hal itu kata Imam Al-Ghazali, layak para filosof ditakfirkan. Ini kan perdebatan yang luar biasa. Tapi apa kata Ibnu Rushd dalam Tahaffudzul Tahaffudz? Kata Ibnu Rushd, Imam Al-Ghazali keliru mengkafirkan 3 hal yang dipikirkan oleh para filosof, sehingga itu menjadi seolah-olah 3 hal itu menjadi pokok ajaran Islam. Kita tahu ajaran pokok dalam Islam itu adalah 1, beriman kepada Tuhan, 2, beriman kepada Nabi, dan 3, beriman kepada hari akhirat. Tidak ada yang tidak beriman kepada Tuhan, tidak ada yang tidak beriman kepada Nabi, dan tidak ada yang tidak beriman kepada hari akhirat. Jadi apa yang dikritik oleh Imam Al-Ghazali menurut Ibnu Rushd itu hal-hal yang bersifat furu'iyah, yang bersifat khilafiyah. Jadi boleh saja berbeda pada tingkat yang di bawahnya, tapi tingkat pokoknya sama semua. Bahwa kita meyakini Tuhan yang Maha Esa dan kita beriman kepada Tuhan. Dan kita meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Tuhan. Dan kita meyakini bahwa seluruh pertanggungjawaban kita nanti di akhirat
harus kita pertanggungjawabkan. Dan itu semua para filosof meyakininya. Teman-teman yang saya cintai. Jadi dinamika pemikiran dalam Islam itu begitu ramai. Karena itu hari ini jika terjadi pengekangan, pelarangan, bahkan gara-gara orang memiliki pemikiran yang berbeda lalu dihukum, dihakimi, ini menurut saya presiden yang kurang baik. Karena apa? Karena akan membuat suasana tidak kondusif bagi para sarjana muslim yang baru datang ke Indonesia, bagi para pemikir Islam di Indonesia menjadi takut, sehingga kita menjadi jumud, pemikiran keislaman kita menjadi beku, tidak berkembang. Akhirnya kita berada pada situasi yang mungkin 10-15 tahun yang akan datang kita menjadi bangsa yang mundur dan tidak terlibat dalam perkembangan zaman modern ke depan. Teman-teman yang saya cintai, nah perdebatan-perdebatan itu justru dianjurkan oleh Tuhan dalam Al-Quran. Maka ada ayat yang sering dikutip oleh Cak Nur, Fabashir ibadi, beri kabar gembira kepada hamba-hambaku, kata Allah. Hamba-hamba yang bagaimana yang diberi kabar gembira itu? Allazina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Hamba-hambaku yang senang mendengarkan berbagai pendapat, yang senang berdiskusi tentang ide-ide. Fayattabi'una ahsana, lalu kemudian dari ide-ide yang banyak itu diambillah ide terbaik menurutnya. Dan apa kata Al-Quran tentang orang seperti ini? Ulaikal ladzina hadahumullah. Justru orang seperti itulah sebetulnya orang yang memperoleh hidayah dari Allah. Wa ulaika hum ulul albab. Dan orang seperti itu adalah orang yang memiliki hati terdalamnya, yaitu orang yang memiliki saripati hatinya. Karena kata albab jamak dari lub, dan lub kita kenal adalah hati terdalam. Karena kalau menurut Imam At-Tirmizi itu ada 4 stasiun hati, dari mulai sodr dada, qalb hati, fuad hati lebih dalam, dan lub hati terdalam. Maka orang-orang yang terbuka, yang senang mendengarkan berbagai macam ide, lalu kemudian mengambilnya ide terbaik menurutnya, justru dia karena menggunakan hati terdalamnya dalam mendengarkan, dalam berdiskusi, dan dalam menerima berbagai macam ide yang mereka dapatkan. Teman-teman yang saya cintai, seakhir sampai di sini, semoga ada manfaat buat kita bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.